Very difficult for explain my feeling because we put the target to the final games, and you know, yesterday match Indonesia and Thailand, very nice game, and both are very strong. If tomorrow Indonesia to be the champion, we are not surprised because they have a good team and also the good coach. You know, the head coach very good from Korea, but I'm serious. I'm not so sure. Serious. We respect, but for me, football is not mathematics. 1 + 1 is not 2. Oh, Sananta mengontrol bola. Sananta! Benderanya ternyata diangkat. Onside. Ini jelas sekali onside. Ya, betul jelas onside, tapi asisten wasit yang mengangkat bendera. Jadi jelas ini tidak offside dan seharusnya gol bagi Indonesia. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya, saya datang pakai jas ini. Hah? Pakai jas ini. Jadi intinya jangan bicara uang. Kekecewaan ini dari sang pelatih, juga manajer Pak Sumarji juga mengatakan, Pak Endri, semua tidak puas ya kalau kalah dengan Oke, tapi anak-anak sudah bermain luar biasa ya, harus diakui memang. Namun sayang selalu kita dikerjain dalam tanda kutip setiap di AFF ini, yang membuat mengundang para netizen untuk bisa mengajak ya udah mundur aja. Dan apakah kita akan terus, pertanyaannya, di AFF ini? Nah, saya sudah coba menghubungi ya Pak Marji sebagai manajer tim, dan dia bilang akan mempertimbangkan ini, akan mengevaluasi. Bisa saja kita keluar dari AFF ya, ini memberikan biar mereka panas dingin katanya nih. Kalaupun kita juara misalnya AFF, memang apa yang kita untung di sini? Tidak ada. Lebih baik kita misalnya juara SEA Games, masih berarti buat kita ya untuk bangsa dan negara, atau kita juara di level Piala Asia, agendanya juga tidak diakui oleh FIFA. Nah, kita sebagai negara besar masa dipermainkan di ASEAN ini, yang kemudian kita harus terus menerima kekecewaan demi kekecewaan dalam setiap laga. Singapura aja kemarin tidak ikut kok. Mereka berani tidak ikut ambil bagian, mundur. Rumor Indonesia bakal keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF menjadi headline media di Vietnam. Media Vietnam, The Tau 247 menyebut ingin bergabung ke Konfederasi Sepak Bola Asia Timur EAFF. Indonesia mengancam akan berhenti bermain di Asia Tenggara AFF, bergabung dengan Federasi Jepang dan Korea EAFF, judul artikel The Tau 247 yang menjadi headline. Seperti diketahui, isu tersebut buntut dari turnamen Piala AFF U23 lalu, di mana Timnas Indonesia sebagai tim tuan rumah menyatakan ketidakpuasan dengan hasil pertandingan antara Vietnam U19 dan Thailand U19 di babak penyisihan Grup A. Pasalnya, pada laga itu diduga ada main mata atau yang biasa dikenal sebagai sepak bola gajah. Sebab, kedua tim seperti disengaja dengan hasil imbang 1-1. Sehingga, Timnas Indonesia langsung angkat koper lebih awal. Dengan dugaan tersebut, PSSI lantas memberikan surat protes kepada AFF untuk pertandingan antara Vietnam U19 dan Thailand U19. Sayangnya, AFF hanya bersikap acuh dan mengabaikan surat itu. Hal ini membuat Federasi Sepak Bola Negeri ini, Indonesia, marah dan mengirimkan surat pengaduan kepada AFF untuk meninjau ulang pertandingan ini, antara Vietnam U19 dan Thailand U19, bunyi pernyataan The Tau 247. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) merasa tidak dihargai ketika AFF tidak menanggapi surat protes di turnamen U19 baru-baru ini, tambah pernyataannya. Hingga berita ini ditulis, saat turnamen Piala AFF U-19 tahun ini berakhir dengan gelar juara milik Malaysia U19,
AFF masih diam menghadapi tudingan tuan rumah AFF U19 2022, Indonesia. Hal ini yang membuat media Vietnam itu menyoroti dengan keras. Berbagi pada tanggal 17 Juli Ketua PSSI, Muhammad Irawan mengungkapkan kekesalan ketika AFF tidak menanggapi keluhan. Dia berkata, "Sekali lagi, saya berharap AFF akan segera menanggapi surat protes kami. Pertandingan antara Thailand dan Vietnam tidak pantas. Ya, kami nantikan mendengar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara," tulis pernyataan The Tao 247. Selain itu, Ketua PSSI juga mengingatkan dengan lembut untuk mundur dari AFF. Jika kita beralih federasi, itu berarti Indonesia akan memiliki persaingan yang lebih sedikit. Federasi Sepak Bola Asia Timur kurang kompetitif, lebih banyak anggota. Terima kasih kepada mereka yang telah mendukung kami, tambah pernyataannya. Saat ini, PSSI sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Asia Timur. Yang jelas dan lengkap akan kita bahas dan pikirkan baik-baik. Untuk saat ini, kami masih menunggu Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, tandasnya. Jagat sepak bola tanah air belakangan ini sedang diramaikan oleh isu PSSI akan keluar dari Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Isu tersebut berhembus menyusul pernyataan dari Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Kombes Sumarji. Sumarji mengaku akan mempertimbangkan ulang keikutsertaan Timnas Indonesia untuk turnamen yang ada di bawah naungan AFF. Desakan agar Timnas Indonesia keluar dari AFF juga datang dari bos Madura United, Ahsanul Kossasi. Pernyataan keduanya muncul setelah Indonesia dinilai kerap dirugikan oleh wasit sepanjang Piala AFF U23 2023 lalu. Polemik keluarnya PSSI dari AFF ternyata turut mengundang perhatian dari salah satu media China, Sohu. Pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, Sohu memuat komentar analisis tentang kemungkinan PSSI bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur (EAFF). Menurut Sohu, tidak mudah bagi EAFF untuk menyetujui masuknya Indonesia ke dalam asosiasi ini karena berbagai alasan. Selain faktor administrasi, konflik antara Sintayong dan Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) menjadi alasannya. Menurut informasi terkini, Indonesia kembali mempertimbangkan untuk meninggalkan AFF dan mungkin mengajukan permohonan untuk bergabung dengan EAFF. Namun, saat ini kursi puncak EAFF sedang kosong, dan Presiden Du Zhaochai telah dipecat. Dari segi jumlah, EAFF mempunyai 10 anggota. Jepang dan Korea Selatan menjadi dua tim yang selalu menempati dua tempat di Piala Dunia, sedangkan Korea Utara biasanya tidak mengikuti babak kualifikasi. Jika Indonesia bergabung dengan EAFF, mereka akan memberikan tekanan besar kepada China saat harus bersaing dengan Korea Selatan dan Jepang. Namun, bagi Indonesia untuk bergabung dengan EAFF akan sangat sulit. Pertama-tama, mereka perlu mendapat persetujuan dari Dewan Eksekutif. Markas besar EAFF terletak di Hangzhou, China, namun mantan Presiden Du Zhaochai telah resmi diberhentikan. Pelatih Indonesia Sintayong juga memiliki konflik dengan KFA dan pihak Indonesia tidak memiliki hubungan dekat dengan Federasi Sepak Bola Jepang (JFA). Tak hanya itu, meski Indonesia bergabung, tidak akan membantu menaikkan level Korea dan Jepang. Oleh karena itu, tidak mudah bagi EAFF untuk menyetujui bergabungnya Indonesia, tulis Sohu.